Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan sesi ke-7 mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 12 IPS. Masih di bab dimensi 3. Yang akan kalian pelajari di pertemuan kali ini adalah jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada garis G dan bidang alfa. Kemudian garis G ini sejajar dengan bidang alfa. Nah, cara untuk menentukan jarak antara garis G dan bidang alfa yang sejajar ini adalah pertama, kalian tentukan salah satu titik di garis G, sembarang titik, mau itu di mana saja. Misal ada titik ini di sini, titik A. Nah, kemudian cara untuk menentukan jaraknya adalah kalian tarik garis dari titik A ke bidang alfa dan dia harus tegak lurus dengan bidang alfa. Misal ini di B, dia ketemunya di titik B yang ada di bidang alfa. Nah, kemudian si garis AB ini harus tegak lurus dengan garis G, begitupun si AB ini harus tegak lurus dengan bidang alfa. Nah, maka jarak antara garis G dan bidang alfa itu diwakili oleh ruas garis AB. Itu ya. Oke, ini jadi AB itu adalah jarak dari garis G ke bidang alfa. Oke, nah sekarang kita coba lihat contohnya. Di sini ada gambar balok. Nah, perhatikan gambar balok berikut. Berdasarkan gambar balok ini, tentukan A. Jarak antara rusuk EH dan bidang BCGF. EH. Nah, EH ini ya. Rusuk EH dan bidang BCGF. Berarti yang ini kan? Nah, ini bidang BCGF. Nah, EH dan BCGF itu sejajar. Nah, jaraknya bagaimana? Nah, ini kebetulan EH ini tegak lurus kalau ditarik nih ya, dari titik E ditarik ke bidang BCGF, kemudian dia ditariknya ke F. Jadi si EF ini mewakili jarak dari garis EH ke BCGF karena si garis EF ini dia tegak lurus dengan EH dan tegak lurus juga dengan bidang BCGF. Jadi jarak antara rusuk EH dan bidang BCGF itu diwakili oleh garis EF ya. Nah, jadi sama dengan berapa? Di sana sudah ada ukurannya ya. EF itu akan sama dengan AB, yaitu 16 cm. Nah, kalau sudah terlihat yang tegak lurusnya, tinggal kalian tentukan saja garisnya yang mana, gitu ya. Nah, sekarang kalian coba lihat contoh yang B-nya, jarak antara rusuk FG dan bidang BCHE. Nah, ini nih, FG yang ini dan bidang BCHE. BCHE itu ini ya, dia berupa bidang diagonal. Jarak FG yang ini dan BCHE. Jadi kalian harus ambil salah satu titik sembarang di garis FG, kemudian kalian nanti tarik ke bidang BCHE dan dia harus tegak lurus. Misal yang paling mudah itu kita ambil titiknya, udah titik F saja di sini. Nah, si titik F ini harus kalian tarik ke bidang BCHE dan dia harus tegak lurus, gitu ya. Nah, misal kita tarik ke sini. Misal jadi FO. Dia tegak lurus. Jadi si FO ini tegak lurus ke bidang BCHE dan dia pun si FO ini tegak lurus ke bidang FG. Gitu ya. Jadi jarak antara rusuk FG dan bidang BCHE itu diwakili oleh garis FO. Nah, sekarang kita cari nilai FO nya. Oke, ini kayak kejauhan, bentar. Oke. Nah,
Untuk menentukan garis FO di sini kalian bisa perhatikan segitiga BFE. BFE dikeluarkan dulu kali ya, BFE-nya. Ini E, F, kemudian ini B, dan di sini yang tegak lurus ada O, ini yang dicari. Kemudian EF dia 16 cm, FB itu 12 cm. Nah, BE harus kita cari dulu gitu ya. Oke, nah BE itu akan sama dengan berdasarkan teorema Pythagoras. Oke, di segitiga BFE ini kan dia tegak lurus di F ya. Nah, kalau gitu BE itu sebagai sisi miringnya. Jadi BE kuadrat itu akan sama dengan FB kuadrat ditambah EF kuadrat. Oke. Nah, BE-nya yang dicari, BE kuadrat itu sama dengan FB-nya 12 kuadrat ditambah EF-nya 16 kuadrat. Jadi BE kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat 144 ditambah 16 kuadrat 256. Jadi BE kuadrat sama dengan 0,10124 ya, 400. Jadi BE sama dengan akar dari 400, BE-nya jadi sama dengan 20 cm gitu ya. BE udah ketemu 20 cm. Oke, nah berdasarkan konsep kesebangunan segitiga, nah ini sudah ya kita belajar konsep kesebangunan. FO itu bisa dicari dengan konsep alas pertama dikali tinggi pertama itu sama dengan alas kedua dikali tinggi kedua. Nah, sekarang kalian perhatikan segitiga yang ini. Sebelum kesini, alas dan tinggi itu adalah sepasang garis pada segitiga yang saling tegak lurus. Itu adalah alas dan tinggi. Nah, ini nih EF, dia pasangan tegak lurusnya dengan yang mana? Dengan FB gitu ya. Jadi yang pertama, bahwa si EF ini tegak lurus dengan FB, maka dia karena dia saling tegak lurus, maka dia alas dan tingginya. Nah, kemudian dalam satu buah segitiga yang sama, ada lagi nggak pasangan sisi yang tegak lurus? Nah, di sini ada ya, EB dan FO. Jadi untuk alas yang kedua dan tinggi yang kedua, yaitu sepasang garis yang tegak lurusnya adalah garis EB dan garis FO. Nah, setelah itu kalian substitusikan, EF-nya 16, kemudian FB-nya 12, EB-nya 20, dan FO yang akan kalian cari nilainya. Gitu ya. Nah, sekarang 16 kali 12. Kita sederhanakan saja deh. 16 dan 12 sama-sama dibagi 4. 16 bagi 4, 4, 20 bagi 4, 5. Gitu ya. Jadi 4 kali 12, 48 sama dengan 5 FO. Jadi si FO-nya ini akan sama dengan 48 bagi 5. Jadi berapa 48 bagi 5? 45 bagi 5, 9, sisa 3 bagi 5, 6. Jadi 9,6 cm gitu ya. Jadi jarak antara rusuk FG dan bidang BCHE yang diwakili oleh garis FO itu sama dengan 9,6 cm. Oke. Ini materi untuk sesi ke-7. Nanti latihannya sama Ibu di-share di Google Classroom ya. Biasa dikumpulkan di Google Classroom juga. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.